Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Habib Bahar muncul lagi ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Beliau dengan tegas, hamuk dalam ceramahnya ya. Diguyur hujan juga, beliau siap menanggung resiko untuk kebenarannya. Menurut beliau siap dipenjara, jangankan penjara, harga diri beliau pun siap ya. Oke, nanti kita lihat ya, mohon disimak sampai akhir. Dan menurut bapak-bapak, ibu-ibu gimana tanggapannya? Oke, kita ke videonya. Tapi mereka adalah saudara, satu merah putih, satu bangsa, satu Indonesia, satu negara kesatuan Republik Indonesia. Jaga ukhuwah Islamiyah dan jaga ukhuwah wataniyah. Jangan biarkan kera-kera bersorban memprovokasi kalian untuk memecah belah umat. Jangan sampai para kiai dan para habaib dipecah belah, diprovokasi oleh kera-kera bersorban yang mementingkan urusan-urusan perutnya. Apa yang sudah mereka lakukan untuk bangsa dan negara? Saudara-saudara, saya ini berkali-kali masuk penjara. Kenapa? Karena bela rakyat, bela bangsa. Dan saya tetap tidak akan kapok, tidak akan lelah, tidak ada kata capek. Emang ada pernah berubah ceramah saya? Saya tanya, ada saya ceramah berubah? Walaupun keluar masuk penjara. Kalian bayarkan saudara-saudara. Saya baru bebas, siang bebas dari lapas, siang bebas dari lapas. Malamnya saya ceramah. Waktu itu lagi corona tahun 2020 di COVID. Saya tahu kalau saya ceramah ini pasti saya bakal ditahan lagi. Tapi saya ambil risiko itu, saudara. Saya ambil risiko itu. Saya gak ada urusan sekarang ini, dari dulu sampai sekarang dan ke depan. Saya gak ada urusan. Saya mau diracun kek, mau dibunuh kek, mau jangankan di penjara, diracun, dibunuh, ditembak. Saya sudah tidak ada urusan. Tetap saya akan sampaikan kebenaran. Saya tidak akan pernah menundukkan kepala untuk bangsa, untuk negara, untuk rakyat. Jangankan hanya di penjara, untuk bangsa dan rakyat. Nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya, tumpah untuk negara kesatuan Republik Indonesia, saudara. Saya masuk penjara bukan korupsi, betul? Saya bukan koruptor, saya bukan narkoba, saya bukan maling uang rakyat, betul? Mau tahu kenapa saya ditahan kemarin? Sampai dibawa ke Nusa Kambangan, diborgol tangan saya, diborgol perut saya, diborgol kaki saya, tangan, perut, kaki, jalan begini. Saya dibikin seperti penjahat besar. Saya dibikin seakan-akan seperti penjahat kelas kakap. Kalian tahu gara-gara apa? Gara-gara ceramah saya. Mau tahu nggak apa sih ceramahnya? Ceramahnya katanya dianggap meresahkan. Ceramahnya katanya dianggap provokasi. Nah, sekarang saya mau tanya kepada masyarakat Surabaya. Waktu itu saya bilang, Presiden, pemerintah, di masa corona, kenapa rakyat kalian kurung dalam rumah tapi tidak kalian beri makanan dan tidak kalian berikan kebutuhan pokoknya? Itu dibilang meresahkan. Saya tanya, itu meresahkan? Ada Surabaya kurang kecorone. Meresahkan? Meresahkan? Provokasi? Meresahkan atau pembelaan? Meresahkan atau pembelaan? Meresahkan atau pembelaan? Sama-sama kita hujan, saudara. Meresahkan atau pembelaan? Meresahkan atau pembelaan? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Yang saya bela rakyat. Rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan, rakyat yang menderita, saudara. Saya
akan berada di barisan paling depan, rela hancur, rela binasa untuk rakyat, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia merdeka, 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 merdeka. Allahu Akbar. Hidup anak-anak Surabaya, hidup anak-anak Surabaya. Allahu Akbar. Terakhir sebelum saya tutup, saudara-saudara, sebentar lagi pilkada, betul? Woi, diam. Sebentar lagi pilkada, betul? Betul. Saya ingin memberikan saran, siapapun calonnya, kalau ada 2 calon atau 3 calon atau 4 calon, maka pilihlah dari keempatnya atau ketiganya atau keduanya. Pilih yang kalau semuanya baik, pilih yang paling paham. Ada calon dua-duanya baik atau tiga-tiganya baik, empat-empatnya baik, maka pilih yang paling. Nah, andaikan ada calon 1, 2, 3 atau 4, empat-empatnya bangsat, empat-empatnya biadab, rusak, maka pilih yang paling ringan kebangsatannya. Paham? Kalau empat-empatnya buruk, berarti pilih yang paling ringan keburukan. Yang penting jangan sampai hanya gara-gara beda pilihan kita saling terpecah belah, betul? Kita saling mencaci maki, betul? Saya tanya masyarakat Surabaya, siap bersatu? Siap bersatu? Siap bersatu? Siap lawan kezaliman? Siap lawan kemungkaran? Allahu Akbar. Sebelum saya tutup, terakhir wasiat saya, dengarkan baik-baik. Saya wasiatkan dan saya nasihatkan kepada engkau, wahai Jokowi. Wahai Jokowi, sebelum akhir masa jabatanmu, minta maaflah kepada rakyat. Minta maaf kepada rakyat yang selama ini kau bohongi, yang selama ini kau tipu. Kau berjanji memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat, tapi yang makmur orang-orang asing. Rakyat dan pribumi Indonesia menjadi budak di negara kita sendiri. Sebelum akhir masa jabatanmu, minta maaf kepada rakyat, minta ampun kepada rakyat. Agar apa? Agar kelak di akhirat engkau tidak akan dituntut oleh rakyat dan masyarakat. Betul? Saya kasih nasihat begini kepada engkau sebagai presiden, bukan sebagai kepribadianmu sebagai Jokowi, bukan, tetapi sebagai presiden. Kenapa? Karena saya sayang dan cinta. Saya tidak mau kelak di akhirat engkau akan dimintai pertanggungjawaban dan dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Paham? Makanya saya tanya supaya yang ada di sini, siap lawan ketidakadilan, siap lawan kezaliman, siap lawan kemungkaran, siap hancur di NKRI, siap mati di NKRI. Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Wassalamualaikum. Terakhir sebelum saya tutup, Habib kenapa nggak mau bahas nasab? Habib kenapa nggak mau bahas Kenapa nggak mau bahas nasab? Saudara-saudara, ketahuilah, ketika ada anjing-anjing yang menggonggong seekor singa, tidak akan meladeninya. Tahu kenapa? Karena auman singa terlalu mahal untuk meladeni gonggongan-gonggongan anjing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حبيب بحر بن علي بن سعيد فليتفضل عليه مشكورا. اللهم صل على محمد. Dimohon kepada semua hadirin untuk tidak beranjak dari tempat duduknya. Ini hujan di rahmat insyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Untuk berjamaah dimohon untuk kembali di tempatnya. Kami mohon untuk kembali di tempat. Terima kasih.
Sebelum saya mulai, saya harapkan kepada seluruh hadirin untuk duduk diam, tenang. Wa ma nazalna minas sama'i ma'an mubarakan, dan tidaklah kami turunkan dari langit air yang penuh dengan keberkahan, yaitu air hujan. Tak tahu kenapa saya ini setiap acara Habib Syauqi hadir pasti hujan. Pasti hujan kan? Berkali-kali. Keramat Habib Syauqi. Bukan Habib hitam, Habib ungu. Saudara-saudara, sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa lama dan mohon maaf terlambat. Saya ini berangkat tadi pagi jam 8. Saya berangkat jam 8 dari Sanana, Kepulauan Sula, Maluku Tenggara. Pesawat jam 8 dari Kepulauan Sula langsung ke Ternate. Dari Ternate langsung ke Manado. Dari Manado langsung ke Makassar. Dari Makassar langsung ke Surabaya, baru sampai tadi jam 9. Jadi satu hari 5 provinsi hanya untuk saya datang kemari untuk jamaah Surabaya. Jadi sebelumnya saya mohon maaf, saya tidak bisa lama. Tapi walaupun sedikit, insya Allah bermanfaat. Soalnya tadi saya bilang, saya kode Habib Syauqi. Beb, saya ceramah keras boleh nggak? Kata Habib Syauqi, jangan. Saya senang bercanda Habib Syauqi. Saudara-saudara, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qawi sultan wal-wadih al-burhan wal-mabsud fil wujud karamu ihsanu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa adil ala nur al-anwar wa sir al-asrar wa tiryak al-akhyar wa miftah bab al-yasar sayyidina wa maulana Muhammad al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashab al-akhyar adada ni'amillah wa ifdalih amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, wabil khusus guru kita Habib Syauqi As-Segaf, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau. Habib Jamal Al-Habsyi beserta seluruh para habaib, para kiai, para tuan-tuan guru semuanya. Dan yang saya cintai, yang saya muliakan segenap hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian, pada malam hari yang mulia ini kita duduk di tempat yang dimana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Inna Allah lam yahluk fi wajhil ardi turaban afdalu min majlisil ilmi." Sesungguhnya Allah tidak pernah menciptakan sejengkal tanah pun di muka bumi selain daripada tanah yang digunakan untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tempat yang kita duduk ini jadi tempat yang paling mulia. Kenapa? Karena engkau duduk di sini menuntut ilmunya Allah. Sampai-sampai Rasulullah berkata kepada Ibn Mas'ud, "Ya Ibn Mas'ud, dulu suka saatan di majlis ilm, la tamassu qalaman wa la taktubu harfan, khairul laka min idki alfi rakabah." Hei Ibn Mas'ud. Oke teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, itu dia tadi ceramah dari Habib Bahar bin Smith ya, Masya Allah. Sedang hujan deras, sedang ya kondisinya sudah larut malam, tetap semangat menyebarkan kebaikan ya bapak-bapak, ibu-ibu. Habib Bahar tadi menyampaikan bahwa beliau siap dengan resiko apa yang dikatakan beliau tadi ya, karena sebelumnya Habib Bahar pernah dipenjara demi untuk menyampaikan kebenaran. Jadi beliau nggak takut ketika beliau dipenjara ya, sedangkan di penjara nyawa pun beliau siap untuk membela kebenaran.
Masya Allah ya bapak-bapak ibu-ibu. Dan tadi beliau menyinggung untuk para provokasi ya, yang katanya jasa beliau apa, sampai-sampai mengadu domba para kiai, para ulama ya, dengan para habaib. Jasa beliau apa ya, seperti itu. Ini peringatan kasih untuk para pembegal nasab sepertinya ya bapak-bapak ibu-ibu. Nah, jadi silahkan gimana tanggapan bapak-bapak ibu-ibu tentang Habib Bahar ini. Kita doakan ya Habib Bahar sehat selalu. Semua kiai, ulama Nusantara, ulama para habaib yang benar, yang lurus ya, Allah panjangkan umurnya, amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih, sampai berjumpa di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya bapak-bapak ibu, jika ada saran silahkan komen. Sekiranya kita ngebahas menyimak ceramah dari Ustadz siapa atau Habib siapa, atau kita bongkar kesesatan agama, silahkan komentar ya.